Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Ya, ada yang mengatakan dia itu bla 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 bla. Lalu Tuhan Yesus sendiri berkata kepada muridnya yang bernama Simon, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jadi jawabannya udah di situ. Lalu kata Simon Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah." Lalu apa kata Yesus ketika muridnya berkata bahwa dia adalah Mesias, anak Allah? Kata Tuhan Yesus, "Bukan engkau yang berkata-kata itu, melainkan Bapakku yang di sorga." Nah, jadi pernyataan Yesus sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias, utusan daripada Bapa di sorga. Nah, karena begini, karena kita itu tidak akan pernah sampai kepada Bapa di sorga. Akal kita nggak sampai ke sana. Makanya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus itu adalah pernyataan diri daripada Bapa di sorga, daripada Sang Pencipta langit dan bumi. Dia pernyataan diri. Makanya karena Yesus adalah pernyataan diri daripada Sang Bapa, Khalik langit dan bumi, maka penghormatan kita, penyembahan kita, ketaklukan kita kepada Yesus itu adalah ketaklukan kita kepada Bapa di sorga itu sendiri. Penyembahan penghormatan kita kepada Yesus adalah bentuk penghormatan dan penyembahan kita kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Makanya Yesus itu bukan Tuhan yang lain, tetapi dia Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Dia bukan pemimpin yang lain, tetapi dia itu adalah pemimpin yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi kalau mengikuti Yesus itu sejatinya ya mengikuti Bapa di sorga, karena dia pernyataan diri dari Bapa di sorga. Jadi bukan musyrik seperti yang kalian bayangkan. Karena kalian berpikir, oh kalau menyembah Yesus, kalau taat kepada Yesus, memuji, memuliakan Yesus, nanti Bapa di sorga jadi cemburu. Bukan. Jadi musyrik, jadi menyekutukan. Tidak. Yang menyekutukan Bapa di sorga itu adalah ketika kamu malah ngikuti Tuhan negeri Arab, yaitu Allah. Karena pengajaran Allah dengan pengajaran Bapa di sorga itu gini, gontok-gontokan. Bapa di sorga melarang menyembah, sujud, memberi penghormatan kepada batu. Nah, sementara kalian malah sujud-sujud, manggil-manggil batu. Sekarang saya tanya, orang ke Arab sana begini-gini, labbaik Allahumma labbaik, betul nggak? Mereka nyium-nyiumin batu di situ, betul nggak? Betul. Mereka berdesak-desakan, injek-injekan untuk nyium sebongkah batu. Betul nggak? Betul. Itu kalau di dalam hukum Taurat, di dalam pengajaran Alkitab, itu adalah sebuah kekejian. Karena apa? Karena manusia yang sejatinya adalah gambar Tuhan dinodai dengan cara membungkukkan sujud kepada benda-benda mati. Makanya saya bilang kepada Anda Muzaki, mari bertaubatlah, datang kepada pengajaran yang benar. Datang kepada Yesus. Begitu. Jadi pertanyaanmu tadi, bagaimana itu konsepnya? Ya seperti itu. Bapa di sorga mengutus Yesus. Dan sekarang itu zamannya udah zaman Roh Kudus, zaman pencurahan Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan yang diutus dari sorga, yang tinggal di hati manusia, sama. Bukan sebuah ilah yang lain. Bukan Tuhan yang lain. Bukan otoritas yang lain. Melainkan adalah ilah, Tuhan, otoritas yang datang daripada sorga sendiri. Makanya ketika Roh Kudus memimpin seseorang, itu sama saja dia sedang dipimpin oleh Bapa di sorga. Karena Roh Kudus diutus oleh Bapa di sorga. Jadi bukan sebuah kemusyrikan seperti yang digaung-gaungkan oleh para ustadz. Begitu. Makanya Bapa di sorga, anaknya yaitu Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu. Seperti itu. Jadi nggak usah susah-susah mikirnya.
Begitu. Makanya di dalam kekristenan tuh aku percaya, malah lari dia. Ya, seperti itu ya. Semoga dia mengerti lah. Kita mengajarkannya itu yang simple dan sederhana saja, biar nggak mumet-mumet. Seperti itu. Silakan, silakan. Kita kasih naik ada Ezra. Nggak masuk akal katanya. Yang nggak masuk akal itu ada Tuhan nyuruh nabinya itu kawin mawin terus. Nah itu. Ya silakan. Ezra. Ezra, nyalakan kamera Anda. Oke, ini si Ezra ini kayaknya dia salah pencet. Kita turunkan saja ya. Kita kasih naik ada Hamdan Sukron. Oke, Hamdan Sukron. Oke, Hamdan Sukron, dia tidak kelihatan lagi. Ajo Andi Saputra. Ya, selamat malam Ajo Andi Saputra. Ya, selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Haleluya, haleluya. Muka lu kayak buaya. Bang, apakah kamu tidak punya ilmu lagi sehingga kamu cuma ngomong begitu saja? Kan sudah saya bilang teman-teman, kalau mereka berargumen, itu mereka akan kalah. Makanya apa? Makanya mereka itu hanya bisa lomba pakai baju daster kemudian mengangkat pentungan. Ya. Itu yang bisa mereka lakukan. Kalau mereka diajak debat, diajak diskusi, meninggal. Nggak akan mampu, nggak akan mampu. Dan mereka tidak akan tahan. Makanya Abdul Somad dan Donditan itu mereka hanya mereka berdua ngomong. Muslim. Yang dibahas Kristen. Kajiannya menjadi kajian yang tidak objektif. Bagaimana Islam sama Islam bahas agama Kristen? Ya pasti mau menang sendiri. Ya jelas. Tetapi di channel saya kasih kesempatan kepada yang Muslim. Kamu Muslim? Punya ilmu tentang agama Islam? Ya. Silakan, mampu atau tidak kamu? Ayo, bawa ilmu terbaikmu. Iklan dulu Bang. Oke, baik, kita iklan dulu. Teman-teman sekalian, jangan lupa teman-teman support channel ini teman-teman dengan cara tap layar, bagikan siaran ini, kirimkan kepada teman yang mungkin dia mau masuk Islam atau dia dari Islam mau masuk Kristen atau dia bingung di persimpangan jalan, kirim siaran ini supaya mereka nonton ya, seperti itu ya. Bagikan siaran ini kepada mereka. Teman-teman jangan lupa untuk memfollow akun asli ya teman-teman ya, karena di luaran sana itu ada banyak sekali akun-akun palsu. Pastikan teman-teman sudah mengikuti akun yang asli. Satu orang ada Love Orange, bisa per orang satu ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan juga teman-teman, jikalau teman-teman juga memiliki kecukupan finansial, teman-teman juga bisa mensupport channel ini, mensupport acara ini, supaya acara ini terus mengudara, teman-teman. Karena untuk mengudara seperti ini, kita itu juga memerlukan yang namanya finansial atau keuangan. Jadi kalau teman-teman ingin mensupport juga secara dana, juga ada. Bagi teman-teman yang ingin mensupport secara dana, teman-teman bisa support di sini ya. Dukung program Edis TV. Kelihatan tuh teman-teman. Asal saya balikan dulu saja ya kamera saya. Nah, teman-teman bisa mendukung program saya, program acara Edis TV ini di yang tertera di layar. Atas namanya Edisida Butar. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga ada tulisan tuh, tulisan berjalan, ada Zelle, ada PayPal, ada Bang Berry, teman-teman juga bisa support di situ. Ya, silakan teman-teman tangkap layarnya. Terima kasih Kamila Snager, terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan bagi yang ingin berdiskusi, saya sediakan tempat untuk kalian. Ilyas Putra 882. Silakan Ilyas Putra. Ya, Bang Ilyas Putra, silakan. Apakah Anda seorang Muslim?
mogok bicara. Iya, mogok bicara dia sudah. Kita kasih naik ada Ibad 009. Oke, request cancel. Sadewo Lawu ya, Sadewo Lawu. Ujung Kulon. Ya, Sadewo Lawu. Kok lemot ini teman-teman dia? Halo Sadewo Lawu. Kok banyak yang ngomong ngelek teman-teman? Di sini itu lancar jaya loh. Sinyal saya itu di sini lancar jaya. Kalau kalian di sana ngelek, itu kemungkinan kalian TikTok kalian itu kurang di refresh. Jadi refresh saja dulu, teman-teman. Kita kasih naik ada Muhammad. Ya, Muhammad. Ya, Muhammad, silakan. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya Bang, Assalamualaikum. Suaramu kok jauh, Bang? Jauh dari perangkat. Oh ya udah nanti aja naik Bang. Baik. Yang namanya Muhammad saja sudah kayak begini. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Ini namanya ini murid Yesus namanya. Apa kadang-kadang muslim ini suka halu gitu loh. Mereka bikin nama tuh murid Yesus begitu. Padahal mereka itu bukan murid Yesus, tetapi karena mereka itu ngemis-ngemis pengen jadi murid Yesus, namanya murid Yesus. Jadi mereka ini teman-teman paling seneng halu. Bahkan mereka mengklaim bahwa mereka lah yang menjalankan ajaran Tuhan Yesus. Kan halunya sudah tinggi sekali. Iya. Oke, Muhammad Ali. Ini sudah sering naik sini nih Muhammad Ali nih, tapi dia masih bersikeras nih hatinya. Oke, kabur lagi dia ya. Kita kasih naik ada Irfan Raya. Ya, Irfan Raya. Irfan Raya. Ya. Anda Muslim? Lain Bang. Sinyal abang ini bermasalah ini Bang. Halo Bang, selamat malam. Ya, sinyal abang nampaknya bermasalah Bang. Beli sinyal dulu ya Bang ya. Beli sinyal dulu Bang. Salah Bang. Ya, beli sinyal dulu ya Bang ya. Beli sinyal dulu. Teman-teman sekalian, kalau kalian ingin mengajukan permintaan naik, kalian modal sinyal lah ya, sinyal begitu. Kalau sinyal kalian cuma 1 bar, 2 bar, ya nggak usah naik lah. Jangan maksakan diri, nonton aja di bawah begitu ya. Gitu. Oke, ada Sengamanahan. Oke, Sengamanahan. Selamat malam. Sengamanahan. Sengamanahan, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Macet lagi. Berat, berat. Jadi teman-teman sekalian ya, memang nampaknya ini 2026 ini kita harus merendahkan atau menurunkan tempo kita, teman-teman. Karena kalau terlalu keras-keras, kalau terlalu ya seperti yang kemarin-kemarin tuh nampaknya itu mereka itu ketakutan, teman-teman. Mereka gemeteran. Jadi nggak berani mereka ngomong. Untuk mengucapkan salam saja, bersuara saja mereka udah nggak berani. Begitu loh. Nanti takutnya kalau ngomong jadi kelanjutan, jadi akhirnya babak belur. Gimana nih teman-teman?
Aduh. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Miftah. Oke. Lag lagi nih. Halo Miftah. Mau gua bicara? Udah malu dia ngomong ya teman-teman. Bang, saya malu banget jadi orang Islam. aduh Miftah juga begitu. Berat. Oke, kita kasih naik ada Nuruddin. Oke. Halo Nuruddin. Halo, Apakah Anda masih bangga menjadi orang Islam? ya dibuka anunya kameranya, bisa dibantu. Oke, baik, saya bantu dari sini. Nah, itu silakan. Oh, ini Nuruddin yang kemarin ini yang takut sama istri. Gimana Nuruddin? Nuruddin jangan separuh-separuh wajahmu Nuruddin. Jangan turun malah begini. Jangan. Nah, begini loh. Nah, kayak begini terus. Kalau ngomong tuh begini terus. Nah. Makanya kepala itu jangan sering dibentur-benturkan ke ubin, nanti blow on. Oke, silakan Nuruddin, apa yang mau kamu sampaikan? Temanya apa ini temanya? Iya, tanya jawab saja. Gini Nuruddin, kamu sudah sering kan nonton saya? Sering atau baru-baru ini aja? Sering. Coba Nuruddin, banyak orang tahu Islam, tenang Nuruddin, Iya. banyak orang Islam dan mualaf Muhammad Rudi Iskariot, ya, itu berkata bahwasanya saya itu katanya menghujat, memfitnah agama Islam. Yang ingin saya meminta bantuan sama kamu begini, tolong bantu saya untuk membuktikan bahwa saya itu menghujat ataupun memfitnah, mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap agama Islam. Silakan. Nah, yang paling saya tanggapi itu tanggapan Anda tentang Nabi Muhammad. Boleh berbohong itu loh. Nah, itu yang Oke, sekarang apakah saya berbohong? Apakah saya berdusta? Apakah saya memfitnah? Ketika saya katakan bahwa Muhammad mengajari orang Islam boleh berdusta, terutama di dalam tiga hal. Nah, di situ kurang pemahaman Anda itu, kurang paham Sebentar. Kalau masalah kurang paham itu nanti dulu. Kalau masalah kurang pahamnya nanti dulu. Benar atau fitnah bahwa seorang Muhammad mengajari orang Islam boleh berdusta di dalam tiga hal? bukan mengajari, enggak mengajari. Terus? Cuman teknisnya itu bukan beda, mengajari itu kan beda yang namanya mengajari itu beda. Terus gini, coba jelaskan kepada saya, apa hubungannya berdusta dengan tiga hal dengan Muhammad? Beli air, norak rumah mama datang. Sawi. Nih, ntar dulu. Oh, nih. Dia lanjut. Sudah dikode-kode, datang ke sini, saya lagi diskusi ini udah keplosok ini. Coba jelaskan kepada saya, apa hubungannya berbohong dalam tiga hal dengan Muhammad? Ntar dulu ya, saya mau jelaskan firman yang wa qulu qaulan sadida. Nah, itu kan, dan ucapkan oleh kalian itu ucapan yang benar. Nah, itu kan ayat Al-Quran. yang jadi alasan ya Al-Quran itu kan. Oke, ucapkanlah perkataan yang benar, kata Al-Quran, betul? Iya. Tetapi Muhammad tidak percaya ayat tersebut. Dia tidak mau menyuruh umat muslim untuk mengatakan yang benar. Tetapi dia malah mengajarkan boleh berdusta kalian di dalam tiga hal. Misalnya seorang suami boleh berdusta kepada istrinya, betul? Ada penyebabnya, ada ilat namanya. Dalam Islam Enggak, itu sebelum ilat ngomongin namanya. penyebab, jangan ngomongin penyebab dulu. Betul atau tidak bahwasanya Muhammad boleh mengizinkan seorang suami bermendustai istrinya? Boleh atau tidak? Dalam hal apa dulu? Dalam hal apa? Dalam hal untuk mempertahankan supaya rumah tangga itu tidak hancur demi kebaikan rumah tangga, maka suami itu boleh berdusta, membohongi istrinya. Betul atau salah? Contoh dulu, contoh. Contoh misalnya suami dia berdakwah, suami misalnya tinggal di Riau, Iya. dia pergi misalnya ke Puncak Bogor, berdakwah, Terus ya kan, memberitakan ajaran Rasulullah yang mengizinkan poligami, yang boleh nambah-nambah istri misalnya. Lalu di situ dia beristri lagi.
Nah, lalu sang istri menelpon, "Papa, ya, Mama. Papa di sana kawin lagi tidak?" Waduh, kalau saya jujur, nanti istri di rumah ini pikirannya susah. Nanti dia jadi tidak mengurusi anak. Nanti dia begini, maka boleh berdusta. Tidak, Mama saya. Saya di sini masih belum menikah lagi. Misalnya begitu. Boleh tidak berdusta kepada istrinya? Kalau dalam hal itu jujur saja, jujur itu. Kalau jujur Boleh, nanti istrinya, kalau jujur nanti istrinya bisa di rumah gantung diri. Nanti kalau jujur istrinya bisa gantung diri, anaknya bisa diajak minum racun bareng. Kira-kira menurutmu apakah dia harus jujur atau bohong? Itu gitu. Makanya saya bilang, terus maksudnya berbohong demi keutuhan rumah tangga itu gimana? Maksudnya? Kira 60 loh. Alasan memang mereka ini teman-teman ya, itu sudah lama. Saya kalau diskusi dengan mereka ini, kalau mereka ke pojok alasannya begitu. Bentar. Ada jurus lama kamu pakai di sini. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Muhammad Ali. Silakan Muhammad Ali. Nah, silakan Muhammad Ali. Undang bang. Oke, saya undang dari sini. Masih saja kalian ngikut-ngikutin yang bohong-bohong. Muhammad Ali, saya sebenarnya. Tunggu, selamat malam Abang Da. Salam juga, selamat malam Muhammad Ali. Gimana Muhammad Ali, saya itu rindu mendengar kabar dari kamu loh Bang. Saya setelah mikir panjang lebar, setelah saya renungkan secara mendalam, akhirnya memang saya putuskanlah Bang untuk mengikut Tuhan Yesus Bang. Karena ngikutin Muhammad saya jadi seperti ini Bang. Itu kata-kata yang serindu saya dengar darimu loh Muhammad Ali. Gimana? Apa kamu masih nekat saja mengikuti Muhammad? Ya nekat dong Bang. Memang itu yang benar kok. Bagi saya Bang. Benar, mengikuti yang ngajarin bohong, benar ya? Oh enggak lah Bang. Kan. Berat ini. Jadi kamu selama nonton saya ini, kamu itu sambil ngapain? Sambil kamu melewatkan sesuatu atau bagaimana? Kok kamu tidak nangkap? Tunggu Bang, sekarang gini Bang. Abjor ini Bang. Sekarang Apa? ini abjor. Abjor. Apa abjor? Maksudnya ini temanya abjor. Absurd. Abjor. Apa abjor? Apa cerita hari ini? Apa cerita? Bang, kenapa Anda masih mengikuti sosok pemimpin, sosok Muhammad yang ajarannya itu sudah jelas-jelas malu diakui oleh dirimu sendiri dan kebanyakan orang Islam. Sekarang ini sudah banyak orang Islam itu malu ngakuin ajaran Muhammad itu, bahkan mereka mengatakan itu bukan ajaran Muhammad katanya. Contoh. Kata Muhammad, penyebab orang bangun tidur terlalu siang, telat bangun tidur itu katanya dia karena kencingnya orang yang tidur bangun siang itu telinganya itu dikencingi setan. Misal nih, kamu begini, kamu tidur ya, terus bablas kepagian. Bangun jam 7 pagi, matahari sudah bersinar. Ketika kamu bangun, astagfirullah, lupa sholat subuh. Wah. Penyebabnya kata Muhammad, itu bukan karena kamu kecapean, bukan karena kamu tidak pakai jam waker, bukan karena dan lain sebagainya. Itu penyebabnya karena telingamu itu dikencingin oleh setan. Kira-kira, kamu percaya nggak dengan hal tersebut? Walau Bang, nggak tahu saya itu Bang. Muhammad Ali, saya itu nggak perlu ngomong yang tinggi-tinggi sama kamu. Sebenarnya kalau kamu menggunakan akal sehatmu, kalau kamu menggunakan logika warasmu, kamu kan udah besar. Apa kamu masih ngempeng lagi? Kamu kan tidak ngempeng lagi. Coba sebentar Muhammad Ali. Kamu kan tidak ngempeng lagi. Kamu kan sudah besar. Kira-kira nih, kalau kamu menggunakan akal sehatmu, penyebab orang bangun kesiangan itu apa benar gara-gara telinganya dikencingin setan?
Kalau itu nggak tahu bang. Terus kenapa kamu masih mengikuti ajaran kayak gitu? Gimana? Nah, saya beri tanggapan nih bang ya. Namanya juga kita manusia, ya kan? Pasti namanya godaan itu pasti ada dari setan, betul kan? Bang, siapa yang ngomong tidak ada godaan dari setan? Yang saya katakan, setan ngencingin telingamu, bukan menggoda, dikencingin. Dia kencingin telingamu itu, itulah yang menyebabkan kamu bangun kesiangan, kata Muhammad. Bahkan, kalau kata Muhammad seperti itu, ya berarti benar lah bang. oke, berarti kamu percaya bahwa penyebab orang kesiangan karena telinganya dikencingin setan? Ya kalau kata Muhammad seperti itu, saya percaya. Percaya. Oke, satu. Kemudian ini gelas nih. Ini gelas dan berisi air minum. Kata Muhammad, kalau setan itu dia minumnya pakai tangan kiri begini. Katanya, kata dia. Jadi setan itu minumnya pakai tangan kiri. Makanya kalau kamu minum pakai tangan kiri, kamu jadi mirip kayak setan katanya. Kira-kira menurut kamu betul atau tidak kalau setan itu dia kidal? Pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri gitu. Dia kidal dia, kata Muhammad. Betul nggak? Iya, tadi kan abang udah ngasih pertanyaan, gantian dong. Ya, Saya biar pertanyaan. tambah ini mau biar lengkap. Begini, kamu kan baru sebentar. Kamu kan baru makanya hal ihwal setan-setan ini Muhammad ini sangat ahli. Dia sangat ahli terhadap setan-setanan. Bahkan dia berkata bahwa setan itu sudah masuk Islam, kata dia. Jadi begini, kata Muhammad lagi nih, kata Muhammad, setiap manusia itu ditemani oleh yang namanya korin. Korin itu maksudnya pendamping. Ya korin itu dia bisa berubah menjadi manusia bang, bisa berwujud. Iya, seperti kayak kita. korin itu definisinya pendamping. Jadi setiap manusia itu didampingi oleh korin, yaitu setan atau jin begitu. Nah, Aisyah berkata, apakah termasuk engkau ya Rasulullah ada korin atau setan yang menggoda engkau ya Rasulullah? Iya, tetapi Allah telah menundukkanku sehingga setan-setan tersebut sudah masuk Islam, katanya. Jadi setan yang ingin menggoda Muhammad, mereka sudah masuk Islam. Bahkan ada setan masuk Islam, biar Anda tahu. Makanya dia tahu setan itu makannya pakai tangan kiri, dia tahu. Terus setan tidurnya di lubang hidung di sini, dia tahu dia. Saya mau tanya sama kamu gini, pernah nggak kamu berpikir apa jangan-jangan Muhammad itu mengidap satu sebuah gejala yang dia itu suka berhalusinasi? Kira-kira menurut kamu dalam kajian atau tinjauan medis, menurutmu kira-kira Muhammad yang Anda percaya Nabi itu, apakah dia mengalami kelainan sehingga dia sering bercerita hal-hal yang kayak begitu? Kok bisa dia tahu setan kencing di telinga orang, setan tidur di lubang hidung orang, setan makannya pakai tangan kiri? Dia tahu dari mana? Apa jangan-jangan dia punya indera keenam? Coba. Oh bang, namanya dia utusan Allah bang. Berarti kan dia bisa nampak bang, udah mukjizat dari Allah, dia bisa melihat makhluk halus itu bang. Oke, ketika dia melihat makhluk halus itu, dia lihat setan kencing di telinga orang ya? Kelebihan. Bilang dia dikasih kelebihan sama Allah, jadi dia bisa melihat makhluk halus. Sama kayak seperti Nabi Sulaiman bisa tahu dia kalau hewan itu tahu dia kalau hewan itu bisa bicara dengan hewan lain, tahu dia bahasanya gitu. Iya, kalau itu kan melihat hewan, bukan melihat sebentar. Kita jangan Kalau misalnya nabi lain itu dia melihat hewan. Kalau ini Muhammad kan dia melihat setan, betul? Oke. Dilihat dia setan kencing di telinga orang, dilihat dia setan masuk lubang hidung, dia bermalam di situ tidur. Terus kalau makan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Artinya setan menurut Muhammad kidal dia kan? Betul nggak? Ya kalau kata Muhammad seperti itu, ya berarti benar lah, Pak. Nah, kira-kira kalau jadi setan-setan tuh mereka makan, mereka kencing, mereka tidur begitu ya, kata Muhammad ya. Betul? Loh, malah ketawa. Kan kata mereka itu ibaratnya seperti manusia begini, mereka makan, mereka minum, mereka tidur, betul kan? Betul nggak? Istirahatnya di lubang hidung orang, gitu kan? Betul nggak? Ketawa dia. Ini saya boleh bertanya, Bang? Abang dah? Ya udah, silakan. Kamu bertanya apa? Silakan. Nih, mohon maaf sebelumnya kalau memang saya ada salah ya. Ini saya mau menanya tentang agama Abang. Apa itu? Nah, Abang kan dibilang makan babi boleh kan? Baik, ini jawaban saya agak sedikit panjang ya. Gini, dengarkan. Begini.
Di dalam Alkitab itu dijelaskan sebenarnya tentang perihal makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang boleh untuk dikonsumsi. Jadi makanan-makanan yang baik itu, contohnya kalau hewan-hewan itu, misalnya dia berkuku belah dan memamah biak. Ya, Sedangkan itu yang kalau saya tidak, tanya. sedangkan kalau tidak memenuhi itu, maka dia itu tidak bukan sebenarnya bukan dosa, itu mengenai hukum kesehatan. Kalau yang makanan begini tuh sehat untuk dimakan, yang begini kurang sehat seperti itu. Itu peraturan-peraturannya. Dan salah satu makanan-makanan yang kotor untuk dimakan itu adalah babi. Dan kalian sangat bangga kalau kalian tidak makan babi. Tetapi sebenarnya itu kalau kita baca secara utuh bukan cuma babi saja. Di situ juga termasuk unta, itu juga najis untuk dimakan. Kelinci, itu juga najis untuk dimakan. Menurut hukum Taurat. Berarti kalau di agama abang itu berarti semua hewan itu boleh dimakan gitu. Di dalam Alkitab enggak. Hewan-hewan tertentu saja yang dia itu bersih. Kalau bahasa Ibrani di situ tame. Tame itu maksudnya dia itu memang ya bersih begitu. Tame itu maksudnya bersih untuk dimakan. Kemudian ada juga yang kosher. Maksudnya kosher itu maksudnya bersih. Kemudian yang tame itu najis begitu loh kalau bahasa Islamnya. Jadi ini pertanyaan saya bang. Kan di agama abang babi boleh dimakan. Tapi saya lihat di Imamat 7 itu saya tengok itu kan Imamat itu kan Alkitab abang tuh kan. Bang, tadi kan sudah saya bilang bang, sebenarnya bang ya, sebenarnya kalau kita bicara Alkitab, di dalam Alkitab itu babi itu termasuk hewan yang najis untuk dimakan. Oh Anda bilang di dalam agama, ya enggak bang. Enggak, saya heran aja gini bang maksudnya bang. Di agama abang kan Kristen babi kan boleh dimakan gitu kan. Karena kan Bang, saya ada yang teman juga. yang ngomong dalam agama Kristen babi boleh dimakan siapa? Ya saya lihat teman saya makan babi juga yang agama Kristen bang. Bang, Kristen itu bukan kata temanmu. Kristen itu bukan kata temanmu. Kristen itu apa kata Alkitab, apa kata Bible. Ya. Tapi di Alkitab abang saya tengok babi itu haram gitu, atau najis gitu. Astaga. Bang, kurang-kurangin benturin kepala ya, kurang-kurangin benturin kepala ke Ubin. Ya, kurang-kurangin. Udah dibilang iya. Aduh. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ada Olivera. Silakan Olivera. Yang saya heran ini teman-teman. Mereka ini itu permainannya seperti itu. Kami orang Islam tidak makan babi mengikuti imamat. Tapi kami makan unta. Aduh. Kamu itu sebenarnya nggak ada bedanya. Babi dan unta itu sama-sama najisnya. Apa ada di dalam Alkitab itu babi lebih najis daripada unta? Sama-sama najis. Sama-sama hewan yang haram. Kok kamu bangga tidak makan babi tapi makan unta? Kamu jangan menghakimi orang makan babi sementara kamu makan onta. Olivera. Oke, Ya. kita turunkan ya. Olivera ya? Halo? Ya, halo. Oke, silakan. Ini menjadi isu yang sering dibahas oleh mereka. Misalnya Yusuf PI bilang, kami mengikuti ajaran Yesus. Dan itu dilatah diikuti oleh orang-orang Muslim nih. Saya kasih kalian videonya. Bagaimana orang-orang Islam sekarang itu, mereka itu mengatakan bahwa, mengatakan bahwa mereka itu mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nih, saya kasih tunjuk sama kalian ya. Sebentar. Duh, udah hilang videonya. Intinya begitulah. Intinya mereka mengklaim Islam itulah yang mengajarkan, yang melakukan ajaran Alkitab. Halunya sudah sangat tinggi. Makasih Bang Tobias, terima kasih.
Maksudnya yang diajarkan Alkitab itu begini loh. Kamu itu jangan menghakimi seseorang kalau kamu sendiri itu melakukannya. Iya. Sekarang ini saya nggak semua Kristen mengajarkan makan babi, enggak. Banyak aliran-aliran Kristen yang nggak makan babi, banyak. Tetapi saya cuma mau ngomong begini. Ada banyak orang menyalah-nyalakan makan babi. Masalahnya begini, masalahnya dia juga makan yang haram. Saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh ya. Di dalam Alkitab, itu bukan cuma babi yang nggak boleh dimakan. Ada banyak sekali yang nggak boleh dimakan. Salah satunya adalah lemak. Lemak itu nggak boleh dimakan. Nah biasanya dia tidak makan babi, tapi makan lemak. Bang, babi itu haram. Tidak boleh dimakan. Oke. Main saya ke rumahnya. Saya lihat di situ lagi masak apa? Masak bakso dengan lemak sapinya. Jadi nggak usah lah menghakimi, nggak usah teman-teman. Makanya di dalam Alkitab itu jelas sekali bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada orang Israel. Tetapi orang Israel itu tidak sanggup memikulnya. Nggak sanggup bro, nggak sanggup. Di dalam Alkitab kalian tahu, bolehkah menyalakan api pada hari Sabat? Nggak boleh. Sanggupkah kamu melakukan itu? Nggak sanggup bro, nggak sanggup. Jangan menyalakan api pada hari Sabat. Kalau kamu menyalakan api di hari Sabat, kamu akan dihukum mati. Hari Sabat itu di dalam Alkitab itu hari yang sangat ketat sekali. Kamu nggak boleh nyalakan api, kamu nggak boleh. Bahkan pada zaman Musa orang ngambil kayu dia itu dihukum mati. Gara-gara dia memungut apa itu? Memungut apa sesuatu begitu. Sekarang ketika orang menghukumi, karena saya lihat ini banyak orang seperti itu, dia menghukumi. Padahal di hari Sabat orang juga pasti melakukan pekerjaan. Makanya teman-teman kita ini jangan membuat diri kita menghakimi orang lain sementara kita sendiri melakukannya. Itu yang saya maksudkan. Begitu ya teman-teman ya. Mungkin ini agak sedikit keras, tetapi teman-teman perlu mengetahui bahwasanya kita itu teman-teman jangan melakukan menunjuk hidung seseorang, tetapi kita sebenarnya juga melakukan hal yang sama ya. Jangan seperti orang-orang si Uncu PI. Kamu makan babi haram. Yang nggak haram itu unta. Dia lagi makan unta nih, atau lagi makan lele. Di dalam Alkitab itu lele juga haram. Ikan yang tidak bersisik dan bersisik gitu ya. Memiliki sisik itu haram di dalam Alkitab. Nah orang Muslim ya, USUPI dan kawan-kawan, sambil mereka bakar-bakar lele, bilang ketawa-ketawa mereka. Oten makan babi, haha, ada lele di mulutnya, haha. Itu jangan begitu. Ya teman-teman ya, janganlah kita menghakimi seseorang karena makan sesuatu, sementara kita juga sebenarnya melakukan hal yang sama, cuman beda jenis yang kita makan. Begitu ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada hampiran. Silakan hampir-hampiran. Selamat malam. Lama tidak terdengar kabar. Gimana Bang? Masih saja ini menghadapi sesuatu yang seperti kemarin-kemarin. Ya makanya ini masih, tapi makanya saya nggak mau naik ini. Tapi untuk sekarang udah lama saya kangen juga sih sebetulnya. Saya hampir-hampiran gitu. Tapi beruntungnya onta bukan hewan dan di Indonesia nggak ada onta, jadi saya tidak jadi. Bukan hanya onta saja, banyak hewan-hewan lain yang dimakan oleh orang Islam, sementara itu diharamkan oleh Alkitab. Ya betul. Cuman saya gini Bang, cuman mau bertanya ya sebentar lah kalau ada waktu. Saya kalimat Al-Masih itu ya, kalau setahu saya di Al-Quran ada kalimat Al-Masih, itu artinya diusap ya. Kata lainnya bisa juga diurapi gitu ya. Maksud diurapi itu apa arti makna itu? Mohon penjelasannya. Baik. Jadi diurapi itu maksudnya adalah dituangkan minyak ke kepalanya. Nah, maksud daripada dituangkan minyak ke kepalanya itu maksudnya ditasbihkan, dipilih atau dilantik. Jadi intinya itu bukan dituangkan minyaknya itu, tetapi pelantikannya, pemilihannya itu dipilih. Begitu.
Jadi diurapi itu dipilih, Iya, esensinya adalah dipilih. dipilih jadi Ya, jadi sesuatu pilihan yang dilantik begitu. ya kan dalam kalimat itu kan Isa al-Masih, ya, Isa al-Masih itu ya. Jadi Isa sebagai yang terpilih itu maksudnya. Bahasa Arab. Iya. Itu sebenarnya diambil dari bahasa Ibrani, Hamasyah. Itu artinya yang dipilih begitu. Yang dipilih Atau yang dilantik. Sebenarnya cara melantiknya bagaimana? Cara melantiknya adalah dengan menuangkan minyak ke kepalanya. Begitu. Iya. Oh, jadi artinya yang terpilih mungkin bisa diartikan yang terpilih. Iya, yang terpilih atau yang diurapi. Iya, yang terpilih, yang diurapi. Ya, oke. Oke, terima kasih Bang Edis ya. Saya hanya sebentar saja. Terima kasih atas jawabannya. Selamat malam saya. Cuman begini Bang, hampir. Ini hampir murtad atau bagaimana? Begini Bang. Banyak orang Islam mereka itu malu-malu atau ulamanya itu menutup-nutupi apa isi Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Quran itu didapati bahasa-bahasa atau kosakata-kosakata yang bukan bersumber dari bahasa Arab. Contohnya adalah Al-Masih. Betul. Nah, Al-Masih itu kan bukan bahasa Arab. Jadi tidak mungkin Al-Masih itu diutak-atik, diartikan dengan bahasa Arab. Nggak mungkin, orang bukan bahasa Arab. Sama seperti ini. Misalnya bahasa Sunda misalnya. Jaka. Atau perjaka begitu. Perjaka itu kan artinya seorang yang laki-laki yang suci yang belum menikah, betul? Ya, betul. Nah, bagaimana mungkin perjaka ini mau didefinisikan, diotak-atik sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Kan nggak nyambung. Betul? Betul. Karena perjaka itu bahasa Indonesia, maka kita harus mendefinisikan, memecah kata tersebut secara etimologi berasal dari bahasa Indonesia. Ya, betul. Betul? Nah, Betul. sama juga seperti kata Al-Masih. Al-Masih itu bukan bahasa Arab. Jadi tidak mungkin kita memecah kata tersebut atau mendefinisikannya secara etimologi menurut kaidah bahasa Arab. Begitu. Betul. Nah, ini banyak yang disembunyikan oleh para ulama. Mereka tidak mau menerjemahkan Al-Masih tersebut karena nanti takut ketahuan. Begitu. Ya, memang sih sebetulnya ya memang begitu. Memang. Betul yang Anda katakan. Saya tidak membantah. Betul yang Anda katakan. Dan itu ada banyak sekali, Bang. Jadi sebenarnya begini, sebenarnya gampang kok. Gampang kita itu untuk memecah persoalan Al-Qur'an. Masalahnya adalah umat Islam itu sudah banyak yang didoktrin dan didogma harus belajar Quran kepada ulama. Bahkan kemarin saya debat dengan Ustadz Wafi, dia bilang begini, bahwasanya ulama itu adalah penerus para nabi. Coba gimana hadisnya bunyinya? Al-ulama warasatul anbiya kalau nggak salah. Oke, al-ulama warasatul anbiya. Artinya warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Ulama itu pewaris nabi. Tapi setelah diselidiki hadis itu tidak sahih. Iya, hadisnya pasti palsu. Kenapa? Gini. Tidak sahih ya. Kemarin waktu saya debat dengan Wafi, saya bilang begini, Wafi, kalau kamu bilang umat harus belajar kepada ulama karena ulama itu pewaris nabi, itu hadis itu sudah pasti bohong. Muhammad pasti tidak ngomong begitu. Kenapa? Karena di zaman Muhammad ulama pasti belum ada. Betul nggak? Belum. Iya. Nggak mungkin ada ulama di zaman Muhammad. Kalau ada ulama di zaman Muhammad, berarti ada orang-orang Islam di zaman Muhammad dan Muhammad tanya kepada ulama, betul? Ya, betul. Makanya saya bilang sama Wafi kemarin, hadis itu sudah pasti palsu. Hadis itu sudah pasti dikarang-karang untuk supaya orang datang sungkem kepada ulama belajar. Nah, ketika orang sungkem kepada ulama belajar di pondok pesantren, maka salam tempel makin lancar. Betul? Juga kan baru tahu saat inilah. Ternyata hadis itu ribuan sebetulnya yang tidak mutawatir. Yang mutawatir itu mungkin ada seratusan lah. Yang ribuannya semuanya ya ahad kebanyakan. Saya juga baru tahu sekarang karena Bahkan perlu menyelidiki kepada hadis. Oke, bahkan Bukhari di dalam pembukaannya itu dia mengatakan begini. Dia meneliti 600.000 hadis. Betul. Bayangkan 600.000 hadis, tetapi yang dimasukkan ke dalam kitab sahihnya itu hanya 6.000.
Ya, ya. 1%. 1%. Artinya ada 99% kabar yang beredar tentang Muhammad semuanya dobol. Hanya 1% saja yang dikatakan sahih. Itu pun menurut orang-orang Islam sekarang di abad ke-21 ini dikatakan hadis-hadis itu masih banyak palsunya. Salah satunya yang saya bahas, yang saya debatin kemarin sama Ustadz Wafi, mengatakan bahwasanya di dalam hadis diajarkan untuk mengikut ulama. Bagaimana mungkin Muhammad nyuruh ngikutin ulama di zamannya? Ulama siapa? Ya, betul. Karena di zaman Muhammad tidak ada ulama. Ulama itu muncul nanti setelah Muhammad meninggal, kemudian para sahabat meninggal, tabi'in meninggal, baru muncul generasi para ulama. Bagaimana mungkin ada ulama di zaman Muhammad? Nah, akhirnya umat muslim sekarang sudah didogma, sudah didoktrin bahwasanya Quran itu tidak boleh kamu pahami selain daripada yang diajarkan ulama. Kamu harus belajar ini. Gitu. Begitu, betul. Bahkan kalau di daerah saya pribadi saat ini ya, belajar Quran itu seolah-olah saya seperti belajar kitab terlarang. Iya, nggak boleh mikir kan? Ya, yang diajarkan dari kecil, sesungguhnya dari kecil hanya kitab-kitab ulama. Jujur, kalau saya sebagai muslim, sejujurnya saya hampir tidak tahu Quran. Saya sebagai muslim, karena dari kecil saya dididik dari kitab-kitab ulama, 100%. Ya, bukan hadis lagi. Kalau hadis agak mendingan. Ini mah kitab ulama. Nah, saya jadi keislaman saya sebetulnya bukan keislaman Quran, tapi keislaman berdasarkan ulama. Betul, makanya kalian sudah menggadaikan akal pikiran kalian, lalu memasukkan pikiran ulama itu di kepala kalian. Sehingga apa? Sehingga akhirnya beragama hanya ikut-ikutan apa kata ulama-ulama terdahulu. Loh, orang zaman dulu itu kan orang zaman dulu, masa mau kita ikutin terus orang zaman dulu? Ya, memang. Apakah masih relevan? Kan begitu. Ya kan, kadang-kadang kalau kita ikut ulama, saya ikut ulama A, muslim yang lain ikut ulama B, yang lain C, yang lain E, dan yang ini kan jadinya kita berbeda dalam satu tubuh juga udah berbeda. Jadi mana yang paling benar, mana yang benar? Ini tenang, saya benar. Tapi tenang, ulama punya solusinya. Misal, mazhab A berkata sholat subuh tidak kunut. Mazhab B berkata sholat subuh wajib kunut. Karena ada yang bilang kunut dan tidak kunut, sampai sekarang itu kan gak kelar-kelar itu masalah kunut gak kunut. Betul. Berantem mereka. Maka untuk supaya solusi ini tidak melebar, harus dibikin hadis. Boleh berdusta untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Iya, betul kan? Boleh kan berdusta kan? Untuk jika ada orang yang berkelahi bertikai, maka supaya mereka damai, boleh bohong. Dia bilang aja, oh kadang-kadang Rasulullah kunut, kadang tidak kunut. Selesai permasalahan. Ya betul seperti itu. Iya. Ya betul. Makanya saya bilang sesuatu yang dibangun di atas kebohongan, maka itu pasti sampai ke ujung, sampai ke muara sana, itu akan bohong terus. Iya. Kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan yang lain. Begitu. Betul Bang. Tapi yang mau saya utarakan begini, Bang. Kalau kita mau belajar Al-Qur'an, sebenarnya Al-Qur'an itu sendiri sudah ngasih solusi, ngasih jawaban. Bahwasanya Al-Qur'an itu hanya bisa dipahami kalau seseorang itu membaca Taurat dan Injil. Begitu. Betul. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan jika kamu ragu-ragu, kalau kamu ragu-ragu, bingung, bimbang, punya pertanyaan di dalam hatimu tentang apa yang diturunkan kepadamu ini, yaitu Al-Quran, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Makanya disuruh bertanya sama pembaca Injil dan pembaca Taurat. Supaya apa? Supaya ngerti. Contoh, ketika bertemu kata Abraham, itu salah baca itu. Jadi di dalam Al-Quran itu sebenarnya bacaannya bukan Ibrahim, tetapi Abraham. Karena Ibrahim itu tidak punya makna. Nggak ada, itu nggak ada. Tetapi Abraham itu artinya bapak banyak bangsa. Dari kata Abba. Abba itu kan artinya bapak. Betul. Abraham artinya bapak banyak bangsa. Lalu dibaca sama orang muslim, biar nggak sama dengan ahli kitab, bikin aja Ibrahim. Tapi kan jadi nggak punya makna. Iya kan? Kalau perjaka ada maknanya. Betul kan? Tapi kalau perjaki apa? Kan nggak ada artinya. Contoh lagi di dalam Al-Qur'an. Ada kata-kata Zakaria, Yahya. Coba, kenapa nama-nama nabi di dalam Al-Qur'an itu mengandung kata Yah? Zakaria, Yahya.
Kenapa tidak ada satupun di dalam Al-Quran Nabi yang mengandung nama Allah? Abdullah. Nggak ada. Siapa Nabi yang bernama Abdullah? Nggak ada. Ada nggak Nabi yang bernama Abdullah? Nggak ada. Amrullah. Nggak ada. Nasrullah. Nggak ada. Iya betul. Nggak ada. Yang ada Zakaria, Yahya, Yesaya, ya kan? Isaya, betul. Mengandung nama ya. Nah, di detik yang sama orang Muslim Muhammad Abdul Somad ngeledek. Haleluya kata dia. Itu katanya jin kafir, katanya manggil. Haleluya. Dia ngeledek. Dia meledek bahwa kan orang Muslim kan sering ngeledek tuh. Haleluya. Tadi juga barusan naik itu. Haleluya katanya kan. Haleluya katanya. Dipelintir jadi begitu. Mereka tidak tahu bahwa nama Tuhan itu ya memang iya itu. Makanya nama Yesus pun mengandung nama itu. Yesua, Yesua. Sama itu nama depannya itu juga. Yesua, iya betul. Iya. Dan nama-nama Nabi mengandung nama Tuhannya itu. Begitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah ada sedikit agak terbukalah alhamdulillah gitu ya. Udah agak terbukalah menurut saya. Tapi walaupun perasaan saya Sarugi terlambat gitu, sadar tapi usia udah tua gitu, terlambat. Tapi setidaknya saya udah agak terang-terang dikit lah, tidak seperti dahulu gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang saya maksudkan begini, marilah kita itu mengkaji sesuatu itu dengan akademis, dengan ilmiah. Begitu. Dengan metode-metode yang akademis dan ilmiah. Kalau kita mengkaji sesuatu berdasarkan dogma-dogma, ya akhirnya kayak begitu. Ya. Begitu. Saya juga kan punya teman lama seorang, ya bisa sebut pendeta gitu ya, bisa. Tapi teman lama kebetulan nonton juga, nge-WA ke saya, ini kamu bukan? Oh iya, saya jadi malu juga. Ya udah, karena kan gini Bang ya, menurut saya, tapi tetaplah di sini bukannya saya diakui tidak diakui, Abrahami ketiga itu banyak persamaannya Bang, yang saya cari ini. Betul nggak? Betul sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau belajar dengan benar, sebenarnya Al-Quran itu menunjukkan bahwa kebenaran itu ada di dalam Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi nggak boleh orang-orang Islam itu memisahkan diri dari kebenaran. Nah, Akibat itu semua, akhirnya dibuatlah agama baru, yaitu agama Islam yang memisahkan diri dari ajaran-ajaran sebelumnya. Sehingga terbentuklah ajaran Islam yang versi sekarang. Itu. Karena kan sesungguhnya agama itu cuma satu. Cuman di situ juga kalau nggak salah Al-Quran mengatakan kamu berpecah-pecah jadi beberapa golongan kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu ya, selalu apa Quran kayaknya berpecah-pecah itu yang ada yang bilang ya itu jadi 3 itu, sekarang 3 lah, yang samawi itu 3 ya, jadi 3 itu padahal sebetulnya tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa Islam itu sekarang termasuk golongan dari iman Abrahami. Kenapa? Karena Islam yang sekarang itu sudah bercampur dengan ajaran-ajaran yang dikarang-karang oleh para pembuat hadis. Begitu. Misalnya disuruh ke Arab. Di sana di Arab disuruh mencium batu. Itu kan sebenarnya ajaran-ajaran hadis. Di dalam Al-Quran nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada perintah suruh ke Arab nyiumin batu, nggak ada itu. Ya memang tidak ada. Bahkan tidak ada perintah naik haji ke Mekah. Nggak ada di dalam Al-Quran. Sebetulnya kalau masalah naik haji, saya kan kalau Al-Quran saya belum memperdalami ya. Jujur aja belum memperdalami masalah naik haji di Al-Quran itu. Cuman ya, di dalam Al-Quran naik haji itu ke Baka dikatakan. Ya bibakah. Iya, bibakati, ya baka. Kemudian kata baka ini sama ulama-ulama dipelintir menjadi Mekah. Iya. Hurufnya itu baka. Ya. Tapi karena umat muslim malas mikir, ya udahlah Beka itu ya Makkah, ubah aja lah ganti Mekah. Akhirnya Baka dirubah jadi Mekah. Gitu. Ya itu ada sesuatu lah yang saya juga cari tahu masalah itu. Dan masalah ya gimana ya, ada sesuatu juga sih agak berat-berat juga gitu itu.
Tapi setidaknya untuk saya pribadi tidak seperti dulu lah. Sekarang alhamdulillah udah agak terang-terang gitu ya. Ya. Tidak terlalu Nah, gelap seperti dulu-dulu. Oke, kalau misalnya belum sempat baca meneliti Al-Quran dan Alkitab, saya kebetulan sudah meneliti kedua kitab tersebut. Saya baca dan saya bandingkan. Ada sekitar 70 kurang lebih ya, 70-an% isi daripada Al-Quran itu sebenarnya diambil daripada Alkitab. Makanya ada banyak sekali yang ditulis Al-Quran itu sudah ada di dalam Alkitab. Begitu. Ya justru itu menurut saya kok sama gitu, banyak kemiripan gitu. Iya. Dalam Iya. dalam ini kok menurut saya Cuman sama kesimpulannya berbeda jauh. Nah, siapa yang membuat beda jauh? Ya karena umat muslim ngikutin kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya kalau saya main ke rumah Islam, itu seharusnya di rumahnya itu harus ada Injil, harus ada Taurat. Karena kepada kitab itulah orang Islam diperintahkan untuk beriman. Tetapi sayang ibu sayang, kalau kita main ke rumah orang-orang Islam, yang ada itu bukan kitab-kitab itu. Yang ada itu malah kitab kuning, kitab fikih, kitab-kitab ini. Kitab-kitab yang dikarang-karang, kitab-kitab yang muncul sesudah Al-Quran. Tapi Bang, Itu. menurut pengetahuan Abang, itu kan ya kalau saya kan namanya dari kecil sudah diajarkan, saya ini harus beriman kepada Jabur, Taurat dan Injil. Yang dimaksud Jabur, Taurat, Injil saat ini apa sih sebetulnya? Ya Jabur, sudah, Taurat itu. ya sudah pastilah yang ada di tangan kami. Tidak mungkin Taurat Jabur yang ada di alam hayal. Kan karena begini, masalahnya itu begini. Ini kitab Injil dan kitab Taurat dibaca sama orang Muslim. Loh, kok Injil Matius, Markus, Lukas? Berarti bukan ini, bukan ini. Terus yang mana kalau begitu? Mana? Masalahnya begini, masalahnya itu berangkat daripada orang-orang yang membuat cerita-cerita tentang Muhammad. Sebenarnya ya, Muhammad versi Al-Quran dengan Muhammad versi hadis itu bertolak belakang jauh. 180 derajat. Memang betul. Contoh, begini. Di dalam hadis, itu ada kisah begini. Suatu ketika, sahabat Muhammad yang bernama Umar ibnu Khattab, dia membawa lembaran Taurat dan Jabur. Dia bawa lembaran Taurat dan Injil itu kan, dibawa. Datanglah dia kepada Muhammad. Nah, menurut narasi cerita tersebut, dikatakan Muhammad berwajah muram, dia merah mukanya. Karena apa? Karena Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil. Bagaimana mungkin Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Taurat dan Injil, tetapi ketika sahabat Muhammad membawa Taurat dan Injil, muka Muhammad muram? Ini betul. Artinya apa? Artinya Muhammad digambarkan sebagai sosok yang anti terhadap Injil, anti terhadap Taurat. Padahal kitab tersebut, kata Al-Quran, membenarkan Muhammad. Betul? Iya betul ya. Nah, sebenarnya saya tahu modus atau motif dibuatnya cerita tersebut supaya apa? Supaya umat muslim yang hidup sekarang itu menjauhkan diri dari Injil dan Taurat. Itu sebenarnya maksudnya. Masa Muhammad digambarkan sebagai orang yang marah kalau ada orang bawa Injil? Iya kan? Makanya setelah saya selidiki dengan seksama, setelah saya periksa dengan seksama bahwa agama Islam yang ada sekarang ini itu sudah jauh sekali berbeda dengan agama Islam yang sebenarnya. Padahal agama Islam yang sebenarnya itu haruslah dia itu meneruskan ajaran-ajaran yang terdahulu. Begitu. Ya, terima kasih Bang Edis ya. Terima Sama-sama, kasih Bang. atas pencerahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga Bang Edi sehat selalu ya, sehat selalu di sana ya. Sama-sama, Sehat selalu. Bang. Sama-sama. Ya. Oke, Saya selamat malam izin ya, Bang turun ya. dulu, Bang Edis, ya. Sama-sama, saya izin turun dulu ya. Ya. Sampai ketemu lagi, Bang ya. 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 Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalian harus bisa membedakan sosok Muhammad yang ada di dalam Al-Quran dengan sosok Muhammad yang ada di dalam hadis. Kalau sosok Muhammad yang ada di dalam hadis ya seperti tadi. Digambarkan seperti itu. Melihat Injil marah. Sama seperti kelakuan orang tua muslim. Kalau lihat anaknya pegang Injil marah. Ngapain kamu pegang-pegang kitabnya orang Kristen, nanti kamu murtad. Ngapain kamu baca-baca Injil, itu kan kitabnya orang Kristen. Karena apa? Karena bapaknya yang ngomong begitu, baca Quran ya begini. Amin. Artinya apa, Pak? Agak tahu. Kalau orang tuamu saja tidak mengerti isi Al-Quran, kalau orang tuamu saja baca Quran cuman amin, nggak tahu artinya, mengapa kamu dengarkan dia?
Bukankah kamu lebih tahu isi Al-Quran daripada orang tuamu yang melarang kamu membaca Injil? Kan itu yang sekarang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kamu nggak bawa bahan baca Injil? Ntar dimarahin bapak saya megang-megang Injil. Coba, ayo silakan. Kalian itu harus membaca Injil dan Taurat karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ya, anak rakyat bangkit. Halo? Oke, kita sapa, tidak bicara kita turunkan. Zikri motor. Silakan Zikri. Iya, oke. Saya tidak takut melihat janggutmu itu. Silakan, tampilkan janggutmu di kamera. Gitu dong. Silakan, Zikri motor. Apa yang mau Anda sampaikan? Kamu memang betul-betul hebat ya, Dis ya. Loh, kalau tidak hebat bagaimana mungkin muslim di sini betah nonton saya? Iya. Silakan. Cuman sayangan sedikit cuman. Kehebatan kamu itu kan di luar apa? Di luar jangkauan kan gitu. Betul Hebat atau kamu tidak itu Muhammad bukan di luar, dinarasikan? bukan di dalam. Begini Bang Zikri. Apa? Betul atau tidak bahwasanya Muhammad digambarkan dalam hadis itu sebagai sosok yang anti terhadap Taurat dan Injil? Aku nggak tahu nggak. Jenggot aja yang panjang. Justru itu aku mau belajar sama kamu. Baik. Justru itu aku mau belajar sama kamu. Baik. Di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Umar ibnu Khattab. Coba baca dulu hadisnya. Oke, baik. Saya tunjukkan hadisnya ya. Baca ya. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Baik, saya tampilkan. Saya balikan kamera saya. Lihatlah bagaimana para pengarang hadis memfitnah sosok Muhammad sebagai anti Injil, anti Taurat. Lihat ya, nih. Diriwayatkan nih. Diceritakan bahwa mana hadis? Itu bukan hadis. ini loh, hadis riwayat Ahmad nomor 15156. Oi, yang hadis itu mestinya bahasa Arab. Kalau itu bahasa Indonesia. Kan sudah diterjemahkan. Atau gini saja. Orang sendiri. Oke, atau gini saja. Kalau saya nanti baca hadis begitu, kamu bilanglah terjemahan, kamu bilanglah ini. Kalau misalnya kita ungkapkan saja dari ceramah Ustadz gimana? Ceramah Ustaz gimana? Tapi kamu ngomong tadi ada hadis, ya kan? Saya suruh baca kamu. Iya, tadi kan sudah saya baca terjemahannya, tetapi kamu mengatakan, woi, Yung, dari awal kan kita udah sepakat bahwasanya saya ini mau belajar sama kamu, ya kan? Atau kamu dengarkan ini saja dulu. Coba bisa nggak kamu dengarkan ini? Biar dengar dulu aku yang ngomong, jangan kamu aja yang ngomong. Coba dengarkan. Dari tadi aku dengerin kamu ya ceramai orang tadi. Beliau membawa lembaran-lembaran Taurat yang berisi nasihat yang baik. Loh. Itu nggak. Hadisnya saya tunjukin nggak mau, ceramah Ustadz juga nggak mau, terus apa? Mana? Hadis mana yang kamu tunjukkan sama aku itu hadis yang mana? Dia harus mau hadisnya ada Arabnya. Baik ya. Dia mau hadisnya tetapi lengkap dengan huruf Arabnya. Kalau nggak ada huruf Arabnya mereka tidak mau. Baik. Saya tampilkan. Oke, ini udah ada huruf Arabnya ya. Ini ada huruf Arabnya nggak? Oke, baca. Baik, saya bacakan. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau melihat ada sebagian dari Taurat di tangan Umar. Maka beliau marah. Perhatikan, marah dia. Tenang, saya lagi baca. Perhatikan, apa kata Muhammad? Adakah engkau? Aduh, gelagapan. Boleh saya baca sampai selesai? Siapa yang gelagapan? Kamu kan saya baca dulu sampai selesai boleh? Bahwasanya kamu mau menerangkan hadis sama saya, kan? Loh, ini hadisnya berkata bagaimana ini? Pada waktu itu Umar bin Khattab membawa kayak gitu. ini loh, ini.
Apakah engkau masih ragu, wahai Ibnu Khattab? Aku telah membawakan kepadamu. Ya sudah, kalau kamu tidak percaya kepada saya, gimana kalau saya butarkan saja ceramah dari Ustadz yang membacakan hadis tersebut? Saya sudah kasih solusi nih. Ustadznya saya nggak tahu ustadznya. Siapa saya ustadznya? Ya udah, kita kasih win-win solution saja. Masalah ustadznya kamu tidak percaya nanti, itu mana tahu. Baik. Orang yang barusan naik tempat kamu ini. Baik, nih. Betul-betul orang Baik. Islam enggak? Nih, ini dia baca hadisnya nih. Dengarkan. Ini dia membaca hadisnya. Dengarkan ya. Dengarkan. Perhatikan. Ini dia baca Arabnya. Dan kami turunkan kepada Alkitab. Tidak ada dikul syai sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian dia membawakan sebuah hadis riwayat di sini. Asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiru, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Itu bukan Ustaz. Mana ada Ustaz baca hadis kayak gitu? Saya turunkan saja. Ya, kamu tidur saja di bawah sana. Nah, tidur, Bang. Fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waraqatan min at-Taurah. Lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, Amutahawwakuna ya Ibn Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam berat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibn Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad ji'tukum biha bidha'a naqiyah. Padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Walau kana Musa hayyan, seandainya saja Nabi Musa masih hidup pada hari ini, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikutinya, wataraktumuni, dan kalian meninggalkanku, waladtum, kalian akan sesat. Nah, ada hadisnya digambarkan di dalam hadis tersebut. Muhammad malah marah-marah ketika orang membawa Taurat. Padahal Al-Quran berkata, sesungguhnya kitab ini membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Giliran temennya bawa Taurat, Muhammad marah-marah. Gimana sih kali ini? Masa saya bilang palsu hadisnya? Kalau saya bilang palsu hadisnya, tidak mungkin ada ceramah ustadznya. Ya orang kamu selama jadi Islam aja kamu cuma manjangin jenggot saja. Kalau kamu jadi Islam hanya manjangin jenggot, celana cingkrang. Ya karena apa? Karena kamu taunya cuman ikut-ikutan saja. Bagaimana kamu mau beradu ilmu dengan saya? Sementara kamu bisanya cuman panjang jenggot, sorban gede. Mak dibulet-buletin sorbannya, muter sampai 1 kilometer sorbannya. Biar apa? Biar umat mengira dia ulama yang pandai. Padahal isi kepalanya kosong. Ini yang membuat orang mengetahui sesuatu, yang membuat orang berpengetahuan, bukan sorbannya diputer-puter di kepala, bukan. Tetapi dia banyak baca, banyak belajar, nggak pakai sorban pun tetap isi kepalanya berisi. Masa orang pandai karena makin panjang sorbannya? Gimana sih kalian ini? Orang berilmu itu tidak ditentukan dari jenggotnya. Makanya tidak salah kata Akil Sirok, makin panjang jenggotnya makin goblok, kata Akil Sirok. Loh ada dia ngomong begitu kok, gimana? Nih mau saya bacakan. Makin panjang jenggotnya makin goblok katanya nih. Coba, bentar, saya bacakan dulu ya. Apa ungkapan dari Ketua PBNU nih? Nih. Saya akan tunjukkan kepada kalian videonya ya. Bukan saya yang ngomong. Dengarkan nih, dengarkan. Nih. Sebentar. Saya anu dulu. Ini suaranya saya cepetin ya. Suaranya kita bikin normal. Oke. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Bukan Islamisasi, itu Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Nah, tidak percaya diri. Yang kepercayaan diri juga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab. Bapak sudah seperti Arab, jenggotnya apa? Orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot itu seperti kesebelasan sepak bola, seperti sebelah helai. Jadi yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan.
Jadi syaraf yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Cuma lihat ya. Gus Dur tidak berjenggot, Muhammad Majid tidak berjenggot, Pak Quraisy Shihab tidak berjenggot, yang tidak nggak berjenggot. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jejel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Loh, memang iya. Coba makin panjang jenggotnya, ngamuk-ngamuk. Bawa pentungan, bawa arit, halal darah. Betul kan? Semakin panjang jenggotnya makin goblok, betul kan? Iya kata akil sirok, bukan saya yang ngomong. Gimana? Bukan saya yang ngomong begitu. Nah, dia masih naik lagi nih, Zikri Motor. Silakan Zikri. Masa kamu mau menolak hadis itu? Hadis itu sudah jelas, sahih. Dibaca oleh ulama-ulama di masjid-masjid. Hadisnya ada, sudah pernah saya bahas dengan Zuma. Si Zuma pun mengakui hadis itu ada. Kamu datang-datang kemari bilang, hadis itu tidak ada. Bohong. Coba, apakah hadis tentang Umar membawa lembaran Taurat di hadapan Muhammad dan Muhammad marah, hadis itu palsu? Ada nggak hadis itu? Saya nggak tahu. Makanya saya bilang, jenggotmu aja yang panjang, pengetahuanmu nol. Iya, justru itu saya mau belajar sama kamu. Katanya kamu kan pintar. Nah, sekarang begini, kalau kamu mau belajar saya ajarin. Gini, menurut Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 48, sesungguhnya di dalam Taurat itu terdapat... Baca dulu Al-Qurannya, yuk. Saya tampilkan. Baca ya, katanya kamu guru. Woi, contoh. Saya baca huruf Arabnya biar dapat pahala. Orang bahasa Inggris, orang belajar bahasa Inggris. Al-Maidah 48. Ya. Oke. Baik, kita akan bacakan ya. Oh, bukan Al-Maidah 48. Sebentar. Bentar ya. Kenapa kamu kick aku tadi? Aduh. Ya karena kamu ngomong terus. Al-Maidah 44 maksudnya. Al-Maidah 44. Kenapa kamu kick saya tadi? Barusan kenapa karena kamu kick? Kamu ngomong terus. Orang lagi ngomong, lagi jelasin, kamu ngomong terus. Nih, saya balikan dulu. Kan gantian tuh ngomong tuh. Nih, saya balikin kamera saya ya. Bersikap dewasa lah, jangan kayak anak-anak. Kamunya yang kayak anak-anak. Orang saya lagi ngomong, kamunya ngomong terus. Nih, surat Al-Maidah ayat 44, betul? Betul. Oke, apa dikatakan di sini? Perhatikan. Baca. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya petunjuk dan cahaya. Betul tidak? Betul atau tidak? Baca dulu. Aduh. Betul kan kata akil sirakan? Makin panjang jenggotnya, makin tukang ngamuk. Bentar lagi teriak darah halal. Siapa yang ngamuk? Kamu marah ini. Kamu sudah bacakan ini kok malah marah-marah. Mana ada kata? Ini loh. Artinya inna anzalna taurata fiha huda wan nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya. Umat muslim gak percaya dengan ini. Umat muslim percayanya kepada kitab Ibnul Qayyim dan Al-Jauziyah yang di dalamnya terdapat petunjuk burung berdiri terus 70 tahun. Kenapa umat muslim tidak percaya dengan Taurat? Percayanya kepada kitab karangan ulama yang mengatakan Muhammad membenci kitab Taurat. Taurat itu mana dia, Dis? Taurat mana? Gini saja, Zikir Motor, Zikri, gini loh. Quran memerintahkan. Kamu umat Islam percaya sama Taurat. Tauratnya mana? Injilnya mana, Dis? Iya, yang ada di tangan kami. Masa Taurat ada di tanganmu? Kalau Taurat ada di tanganmu, pasti kamu tidak tersesat. Coba kamu tengokkan. Coba kamu tampilkan dulu, Dis. Di kamera kamu itu, Injil yang kamu itu. Coba kamu tampilkan. Udah, intinya begini saja. Kalau kamu terus-menerus tidak percaya, maka kamu tidak mendapat petunjuk dan cahaya. Yung, kamu barusan ngomong bahwasanya di tangan kamu ada Taurat. Ini loh. Lihat ini. Di dalam Taurat itu. Sekarang begini, betul tidak di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya? Iya betul, Des. Oke, kenapa kamu tidak mau percaya?
Bukan tidak mau percaya. Ya udah, kalau kamu percaya mana Taurat? Mana Tauratmu? Nggak ada lagi Taurat nih. Jadi maksudmu Al-Quran mengigau, mengatakan di dalam Taurat ada cahaya tapi Tauratnya nggak ada? Itu kan kitab-kitab yang terdahulu katanya kan. Oke, gini saja sekarang. Begini saja. Ketika Umar bin Khattab membawa Taurat tersebut ke hadapan Rasul, apa kata Muhammad digambarkan dalam hadis? Dia berwajah marah, merah mukanya dengan berkata, "Wahai Umar ibn al-Khattab, apakah kamu meragukan saya?" Dia berkata begini, seandainya Musa hidup di depanmu dan kamu mengikuti dia, maka niscaya kamu sudah tersesat. Bayangkan ini. Loh, ini saya bacakan ya, saya bacakan ini. Kamu dengarkan ini ceramah ustadznya ini. Sudah mulai gelagapan dia, saudara-saudara. Gantian. Kenapa kamu gelagapan begitu? Kenapa? Nggak ada aku gelagapan. Oke, mau saya bacakan bagaimana reaksi Muhammad? Bagaimana reaksi Muhammad ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil di hadapannya? Gantianlah yang ngomong itu, Yung. Masa sih kamu aja yang ngomong? Aku nggak boleh ngomong ini. Boleh kamu ngomong. Tapi dengarkan ini ya, dengarkan ini. Udah, dengar. Saya minta waktu 1 menit, boleh? 1 menit boleh? Kita kan gantian. Kamu kan. Oke, makanya dengarkan dulu. Nanti kamu tanggapi ini 1 menit ya. Oke. Baik, dengarkan. Dengarkan ini. Padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Walau kana Musa hayyan, seandainya saja Nabi Musa masih hidup pada hari ini, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikutinya, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkanku, dhalaltum, kalian akan sesat. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, walau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai. Nah, seandainya Musa hidup dan kalian mengikuti dia, kalian tersesat, kata Muhammad. Inilah hadis yang membuktikan bahwa hadis kata Muhammad apa kata Ustadz tadi? Ini Ustadz membacakan hadis. Gimana sih? Di dalam hadis tersebut Umar bin Khattab membawa Taurat kepada Muhammad. Jangan ngomong aku lagi. Silakan. Ya, sekarang giliran aku. Silakan. Oke? Di suatu sisi kamu tidak percaya dengan dalam aku lihat kamu live di Komala Yusuf PI sampai jam 2:30 subuh, ya. Kamu menuntut apa yang ada dalam Al-Quran, tidak percaya sama hadis. Kan itu kata kamu. Sekarang kamu ngangkat hadis. Gimana kamu ini? Konsekuen lah jadi orang. Yuk. Karena kalian mengikuti hadis, kalian tersesat. Karena apa? Karena di dalam hadis digambarkan supaya Muhammad anti terhadap Taurat, tidak mengikuti Taurat. Digambarkan juga bahwa Muhammad tidak percaya sama Al-Quran. Muhammad bilang, boleh berbohong. Al-Quran bilang, bohong itu adalah tanda-tanda seorang tidak beriman. Dikatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tetapi Al-Quran malah dilanggar oleh Muhammad dengan berkata, ulang lagi. Aduh, inilah saya bilang. Kalian ini cuma senang-senang saja dengar huruf Arab, bacaan huruf Arab. Kalian tidak mau belajar. Zikri, dengarkan Zikri. Surat Al-Ahzab. Kamu lagi yang dengar, masa aku aja yang dengar? Silakan. Jangan kayak gitu. Silakan. Mentang kamu hostnya. Ya udah, silakan. Nanti kita dibilang kita maunya menang sendiri. Silakan. Itu kelemahan kamu itu di situ, Dis, ya. Langsung kau kick. Ya kan? Kayak itu. Mana jawabanmu? Jawaban. Apa jawabanmu? Yang kamu tanyakan apa? Di dalam Al-Quran disuruh beriman, bahkan mengatakan di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Setuju? Setuju. Di dalam hadis Muhammad anti terhadap Al-Quran, anti terhadap Taurat, betul? Jangan separuh-separuh baca hadisnya. Kamu baca semua dulu. Tampilkan semua ceramah Ustaz tuh. Baik. Saya ulangi lagi. Dengarkan ya. Jelaskan maknanya ya. Asyakun anta ibnu Khattab. Apakah kau ragu ibnu Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Kamu itu bacaan. Kamu suruh bacakan lengkapnya, didengarkan itu kamu ngomong. Gimana? Nggak ada ceramah seorang ustadz
Hanya 2 menit, nggak ada. Nggak ada. Ini ceramahnya, Ya. makanya dengarkan orang Kamu baru ini 5 kamu detik pojok. saja kamu sudah interupsi. Baru Iya. 5 detik kamu sudah interupsi, gimana mau kita dengarkan? Gimana aku tidak instruksi sama kamu? Kan udah saya bilang sama kamu. Tampilkan dari awal, mulai dari Ustadz itu baca salam sampai dia menutup dengan salam. Mau Baru berapa aku jam percaya. nanti? Kalau Mau berapa tidak, jam? Terserah kamu. Baik. Biar saya dengerin kamu. Baik, Terserah dengarkan, kamu. dengarkan Berapa nih. jam? Mau sampai besok aku dengar kamu. Ini loh, ceramahnya ini. Lihat, aduh, saya balikin lagi kamera saya nih. Nih. Ini ceramahnya di video ini itu cuman berapa menit tuh? Lihat, kelihatan ini. Umar bin Khattab ditegur, sebentar, saya lihatkan ini. Ditegur oleh Rasulullah sebab memegang kitab Taurat. Ustadz Fauzan Al-Kutawi. Kelihatan? Ini judulnya. Kelihatan nggak? Tampilkan semua videonya. Ini Kalau nggak videonya berani, 6 kamu menit ini tampilkan loh, ini loh. videonya, 6 menit 31 detik. Video editan kamu, Edis. Ini editan, ini adalah nama akunnya sendiri nih. Namanya adalah Ustadz Fauzan. Nih, aduh. Woi, Yung, aku tidak Nih, punya handphone 2, Yung. Ustadz, Cuman ada satu ini. Ustadz siapa Kalau namanya? kamu mau Fauzan menampilkan Al-Kutawi. itu, Aduh. tolong putarkan dari awal sampai akhir. Ini dari awal ini, makanya kamu dengar. Ini dari awal, dengerin ini. Seorang ustadz menyampaikan ceramah pasti dimulai dengan assalamualaikum. Ayat di sini asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Itu dari separuh Kudis, bukan dari awal. Aku Ya udah, kau dari tidur di bawah awal, sana. aku Ya, Kudis. kau tidur di bawah sana, tidur kau di bawah sana. Itulah saya bilang teman-teman, mereka ini teman-teman tidak mau dikasih tahu kebenaran, nggak mau. Mereka maunya dikasih tahu yang halu-halu. Iya, kalau dikasih tahu yang halu-halu mereka senang mereka. Herman saya dengan kalian. Makanya kalau kalian itu percaya hadis itu banyak yang isinya bertentangan dengan Quran. Sementara Quran menyuruh beriman kepada Taurat, hadis malah menyuruh kalian anti terhadap Taurat. Gimana? Ayo berpikirlah. Jangan buru-buru kalian itu langsung mengatakan, bukankah ada ayat yang mengatakan, janganlah kamu berlaku tidak adil janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil. Kalau ada seorang kafir yang membawa berita kepadamu, janganlah kamu langsung menolaknya. Tetapi periksalah dahulu kebenarannya. Ya, silakan. Aduh, siapa nih namanya nih? Halo, ini sering naik ini teman-teman. Nur. Halo Nur. Nur? Ah, dia tukang ngintip ini si Nur ini. Tapi tidak berani ngomong. Ya, teman-teman ya. Kalian itu janganlah langsung menolak. Jangan langsung, itu Edis yang ngomong. Jangan dipercaya. Periksa dulu, periksa. Saya kalau ngomong itu bukan asal-asal ngomong. Ada dalilnya. Begitu ya. Coba naik satu muslim ke sini. Beranikah mereka mengatakan bahwa hadis ini palsu? Coba. Maulida Zara, silakan. Maulida Zahra? Maulida? Nah, dia naik, dia membisukan diri. Takut. Takut mereka teman-teman dengan saya. UAS. Nah, tapi sayangnya bukan Ustadz Abdul Somad nih. Kalau ini namanya UAS, tetapi bukan Ustadz Abdul Somad, tetapi ini Ustadz Abdul Sarap. Nah, silakan UAS. Silakan. Ya. Silakan nyalakan kamera. Kenapa kamu pakai nama UAS, Ustadz Abdul Somad? Sementara kamu bukan Ustadz Abdul Somad. Ya. Ya. Nah, dia lagi kan? Ini bukan Ustadz Abdul Somad nih, Ustadz Abdul Sarap. Nah, silakan. Silakan. Aku gini, aku setuju kata Anda, kita itu jangan polemik, harus pakai akal ini ya. Anda pernah berkata, terjemahan itu kalau salah itu hal yang biasa, betul nggak? Betul. Ya. Aku menanya sama Anda, katanya Anda pemberita Injil.
Kalau misalnya ada terjemahan di kitab ada yang salah, gimana Anda solusinya? Sementara Ya Anda harus tidak diluruskan. bisa- Kalau ada terjemahan-terjemahan yang salah, itu harus diluruskan pengertiannya. Begitu. Cara Anda Karena gimana? Anda asli paham nggak? ada, kan ada bahasa Nah, aslinya. Anda paham? Ya kita lihat saja penjelasan definisi bahasa aslinya. Coba ambil satu contoh yang kamu anggap sebagai kesalahan terjemahan. Coba. Apa? Enggak, aku bukan Ambil satu isu di mana terjemahannya itu salah. Coba. Bukan. Anda berkata kalau terjemahan itu salah itu hal yang biasa kata Anda. Aku mau bertanya, misal terjemahannya salah, Anda rujuknya gimana? Sementara Anda Ke bahasa Anda asli. nggak tahu. Ya, Anda paham bahasa asli? Kan sudah dirinci di situ. Ada nih, ada satu aplikasi, ada satu web namanya itu Bible Hub. Bible Hub itu merinci semua setiap kata di dalam menu, kata per kata itu diartikan makna sebenarnya begini. Ada. Tinggal kita rujuk saja ke bahasa aslinya. Apa susahnya? Iya, itu berarti masih terjemahan. Karena kita bukan orang Yunani, karena kita bukan orang Ibrani, pastilah kita cari terjemahan yang paling tepat. Sama seperti kamu orang Indonesia juga, ketika membaca Al-Quran, ketika ada terjemahan yang tidak tepat, harus dilihat terjemahan-terjemahan yang lain. Atau kita lihat penjelasan definisi kata-kata tersebut. Kan gitu, gampang kan? Ya, oke. Jadi terjemahan yang tepat itu tidak salah. 100% tidak salah. Gimana? Anda mengambil, oke lah kita cari terjemahan yang tepat, Anda bilang. Itu 100% tidak salah terjemahannya, betul gitu, 100%. Namanya terjemahan itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Contoh, kalau kamu tanya saya, terjemahan apa yang paling enak? Yang paling pas, tidak neko-neko terjemahannya apa adanya. Contoh, misalnya terjemahan Al-Quran, terjemahan yang paling pas itu dibaca itu terjemahan sebelum 2004. Soalnya yang terjemahan ke sini itu dipelintir. Contoh misalnya surat An-Naba ayat 33. Di dalam terjemahan yang lama sebelum 2004 itu terjemahannya bukan seperti sekarang. Sekarang bunyinya dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Tapi di dalam terjemahan yang lama dan gadis-gadis montok yang sebaya. Oke, siap. Aku udah masih. Makanya kalau kami dalam Islam, penyiar agama atau ulama atau ustaz itu dia paham teks asli. Jadi kalau terjemahannya ada keliru, dia kembali Justru kalau dibaca bahasa aslinya, kalian malah nggak tahu artinya. Contoh. Oke, coba kamu bacakan kepada saya surat Al-Fatihah. Coba. Kamu banggakan dengan bahasa aslinya, coba. Saya yang baca nih, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba apa arti siratal ladzina an'amta 'alaihim? Apa artinya? Yaitu jalan-jalan orang yang telah kau beri nikmat dan bukan jalan orang yang sesat selanjutnya. Gabi makdubi lain mulat dolin amin. Oke, walad dolin. Apa arti walad dolin? Walad dolin yaitu bukan jalan-jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Baik. Kalau kamu mengatakan demikian, seharusnya tenang. Kalau kamu mengatakan demikian, bahwasanya dolin itu sesat, harusnya kamu tahu bahasa aslinya ya. Oke, kamu setuju nggak bahwa Muhammad dikatakan dia seorang yang dolan? Oke. Anda lebih tema. Oh, katanya bahasa asli gimana ini? Lebih tema. Anda lebih Walad dolin dan jalan orang-orang yang sesat. Dolin itu artinya sesat. Setuju? Takut aku ngomong, Mbak. Takut aku ngomong. Apa bedanya dolan dengan dolin? Apa bedanya dolan dengan dolin? Iya. Takut aku ngomong, takut. Nggak takut kok. Apa bedanya dolan sama dolin? Buktikan kalau nggak takut. Bebek aku ngomong, buktikan. Laki buktikan. Cerita. Ditanya dolan sama dolin tidak tahu. Coba ini terakhir nih. Apa bedanya dolan sama dolin? Takut. Oke, gini deh saya. Tadi pertama aku nanya apa yang mau disampaikan. Aku sampaikan. Anda tidak paham teks asli. Sementara Anda mengakui. Oke lah, kamu paham bahasa aslinya. Kalau begitu apa arti dolan dengan dolin? Bedanya apa? Aku nggak ada bilang paham teks asli. Ya, tidur kau sana. Tidur. Kau bilang kau nggak ada paham bahasa aslinya. Tidur kau sana. Kamu bilang paham bahasa aslinya. Kami ini baca bahasa aslinya. Ya udah. Apa bedanya dolan dengan dolin? Ditanya bedanya dolan dengan dolin, langsung mencret. Gimana? Oke, kita kasih naik ada oh ini saja nih. Yayo Maulana, silakan.
Yayo Maulana. Yayo Maulana, apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Yayo Maulana. Oke, silakan Bang. Ya. Silakan. Bagaimana tanggapan Anda tadi? Silakan. Menurut saya itu Bang, apa itu? Berbelit-belit itu, Bang. Berbelit-belitnya gimana? Ya, nggak nyambung gitu sama apa yang dia katakan Abang. Sebentar, apakah Anda ini seorang muslim? Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan. Yang nggak nyambungnya di mana? Yang nggak nyambungnya ya dari yang dikatakan Abang itu, jawabannya bertele-tele. Oke, apakah Anda setuju bahwa hadis sering menggambarkan Muhammad sebagai seseorang yang dia itu tidak melaksanakan Al-Quran, bahkan dia sebagai orang yang melanggar Al-Quran tersebut? Setuju, Bang. Iya. Makanya saya Ya, bilang, ini, jikalau kalian mengikuti hadis yang menggambarkan Muhammad sebagai sosok yang demikian, ya akhirnya jadi seperti itu. Anti terhadap Injil, anti terhadap Taurat, membenci orang-orang Wahyudi dan membenci orang-orang Nasrani. Padahal di dalam Al-Quran akan kalian dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Betul? Iya, betul, Bang. Iya. Tetapi Iya, di dalam Bang. hadis, tetapi di dalam hadis dikatakan, jikalau kamu bertemu dengan orang Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Bertentangan kan? Bertentangan. Iya, Bang, betul, Bang. Di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kalian mengatakan perkataan yang dusta. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta itu adalah tanda-tanda orang yang tidak beriman. Malah di dalam hadis digambarkan Muhammad, kalian boleh berdusta. Betul? Iya. Betul, Bang. Gini, Bang, ya, saya itu sudah lama mengikuti Abang. Kira-kira hampir 1 tahun, Bang. Sudah lama tetapi kok masih Islam saja. Ini juga yang aneh. Gimana? Gini, Bang. Iya, sebenarnya saya mau itu, Bang, mau murtad, Bang. Begini, Bang. Boleh, tapi nanti kalau saya tanya daerahnya, nanti rumah Abang didatangin orang, gitu masalahnya. Iya, Bang. Tapi begini, ada sebenarnya tim-tim. Jadi yang menonton ini ya, ada tim-tim yang nonton ini, maksudnya bukan timur-timur ya. Ada teman-teman begitu, kolega-kolega saya itu, mereka itu kalau ada naik begini dan ada niatan pengen keluar dari agama Islam, sebenarnya suruh ngontak mereka. Cuma nanti kalau daerahnya disebutkan, nanti takutnya Abang didatangin orang. Ya, betul. Jadi Abang pengen menjadi pengikut Yesus? Pengen sekali, Bang. Soalnya saya itu sudah lama mengikuti seperti majelis-majelis zikir, majelis sholawat, majelis apa aja tuh, Bang. Tapi sampai sekarang belum tahu apa manfaatnya. Setelah kenal Abang ini ya saya pelajari semuanya. Tapi betul. Bang, tapi ada yang ngomong, ini Islam ngaku-ngaku ini Kristen padahal Kristen ini sebenarnya. Coba Bang, bisakah kami tahu, bisakah kami mengetes mungkin bacaan Quran Anda atau bacaan sholat atau apapun yang mengindikasikan bahwa Anda betul-betul seorang muslim, Bang? Ya sederhana aja, Bang. Al-Fatihah bisa, Bang? Boleh? Kalau Al-Fatihah terlalu lumrah, Bang. Iya. Al-Ikhlas. Silakan, surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu surat Anas, Bang. Syarri waswasihun nas. Oh iya. Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbin Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah ini Muslim. Oke, Bang, nanti mungkin akan ada yang inbox Abang yang akan mengarahkan Abang harus bagaimana. Tapi sudah mantap niatan dalam hati pengen menjadi pengikut Yesus? Mantap, Bang. Mantap. Baik, jangan tunda-tunda, Bang ya. Berhubung dengan keamanan, berhubung dengan nanti menghindari Anda nanti didatangin orang, mungkin nanti itu via belakang saja, Bang. Iya, Bang. Begitu ya, Bang ya. Terima kasih, Bang ya. Sama-sama, Bang. Oke. Semangat terus ya, Bang ya. Belajar ya, Bang ya. Bang Yayo Maulana. Iya. Oke. Saya turunkan ya. Terima kasih, Bang ya. Sama-sama, Bang. Ya, teman-teman ya, janganlah kalian menutupi atau mengeraskan hati kalian. Saya percaya kok bahwa di dalam hati kalian itu masih punya nurani, dan hati nurani kalian yang paling dalam itu pasti kalian tidak akan mungkin bisa menolak Yesus, nggak akan mungkin.
Kalian tahu bahwa Yesus itu adalah orang benar. Kalian tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang suci. Kalian tahu bahwasanya pengajarannya itu benar. Pengajarannya itu menghidupkan. Kalian tahu bahwa pengajarannya itu seperti mata air yang memancar di hati kalian. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, maka ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Tuh. Kalian tahu sebenarnya, cuman kalian masih mengeraskan hati. Masih saja kalian terus ngeyel, saya bilangin. Tetapi memang teman-teman proses. Karena sudah dari kecil, mungkin kalian didogma dari kecil. Terus didogma. Sehingga kalau untuk meninggalkan itu takut. Aduh, nanti saya nggak dapat warisan. Dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan kepada kalian, baiklah kalau misalnya kalian masih berkeras, cobalah dulu belajar. Kemarin sudah saya bilang, ada Alkitab suara. Kalau kalian baca males, kalau kalian baca ngantuk-ngantuk, tinggal dengar saja. Sambil tidur, dengar. Seperti itu ya. Jadi saya sarankan kepada kalian, mari jangan lama-lama untuk datang kepada cahaya dan terang tersebut, yaitu Tuhan Yesus ya. Oke teman-teman, sehubungan ini mungkin sudah jam berapa ya teman-teman ya? Sudah mau jam 11 malam, bagaimana teman-teman? Apakah kita lanjut atau kita rehat dulu? Lanjut atau rehat dulu teman-teman? Lanjut, banyak yang bilang lanjut. Oke, kita lanjut, tapi iklan dulu ya teman-teman, kita iklan dulu. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman, support channel ini, dukung channel ini dengan cara tap-tap layar, bagikan kepada saudara, teman yang lagi bingung, yang lagi pengen mualaf atau lagi pengen masuk Kristen, yang lagi di persimpangan jalan, kirim sama mereka biar mereka nonton. Dan jangan lupa juga follow akun yang asli. Ikuti akun yang asli karena banyak di luar sana akun-akun palsu. Seperti itu ya. Satu orang Love Orange supaya channel kita ini direkomendasikan oleh TikTok supaya semakin kalau orang scroll itu langsung muncul live kita. Ya, Love Orange-nya seperti itu. Dan dukung juga teman-teman, jikalau teman-teman memiliki finansial yang baik, teman-teman juga bisa mensupport saya secara finansial, karena acara kita ini memerlukan dana, teman-teman. Kita punya acara itu bukan sehari 2 hari, kita panjang ke depannya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman juga bisa support di sini. Atas namanya Edi Sida Butarto. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, kalau tidak ada, jangan memaksakan diri. Cukup tap-tap layar saja. Share, bagikan, seperti itu. Kecuali ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Saya balik dulu kamera saya kasih waktu 30 detik. Sudah jam 11 malam sebenarnya teman-teman, waktunya rehat, tetapi karena teman-teman sebagian masih minta lanjut, mungkin kita lanjutkan saja ya, karena malam minggu ya. Sebenarnya kan kita ada lagunya itu malam minggu. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Channel keren, cetar membahana, membuat uncup pusing 7 keliling. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan ya, bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, tanya jawab, silakan. Mari kita berdiskusi dengan baik, no hujat, no maki-maki ya. Kita kasih naik ada Kacong Fikri, Kacong. Silakan Kacong. Selamat malam, Dis. Selamat malam, Kacong. Kok gelap-gelap, Cong? Bentar, Dis. Makanya buka dulu kacamatanya biar nggak gelap, Dis. Cong. Kamu saja gelap-gelap, Cong. Nyuruh saya buka kacamata mata. Mana sih? Bentar, Dis. Ayo, nyalakanlah kamera, Cong. Coba, Cong. Bawalah satu argumen terbaikmu, begitu. Silakan. Coba di situ, Dis. Kok nggak bisa ini, Dis? Ya, mana saya tahu, Cong. Yang jelas sudah nyala kamera di sini, Cong. Aduh, udah nyala kameranya, si Kacong ini nyala kamera saja tidak berani. Di bawah saja, Cong. Coba kita kasih naik ada Cici cantik. Silakan Cici.
Silakan nyalakan kamera, Cici. Cici, apakah kamu sedang di motor? Aduh. Kalau naik jangan sedang di motor ya, nanti anginnya banyak. Oke, kita kasih naik ada Muhammad dalam garis miring Muhammad Haro. Ya, Muhammad Haro. Selamat malam Muhammad Haro, apakah Anda seorang muslim? Selamat malam Bang. Ya, silakan Bang. Abang muslim Bang? Iya muslim. Silakan Bang, nyalakan Mau kamera. tanya Bang. Ya, nyalakan kamera dulu Bang. Bertanya, tetapi kamera nyala dulu. Silakan. Bang. Nih Bang. Bisa menyalakan kamera? Waduh, kok Ya, merah-merah maaf, begini Bang? Kameranya agak merah. Iya, maaf Bang. Aduh. Ya, gimana Bang? Gimana Bang? Abang muslim ya? Ini saya mau bertanya Bang. Oke, bertanya apa? Sebentar, Anda muslim kan? Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Muslim. Ya. Kira-kira Bang. Gimana delay ini kalau murtad begini? itu gimana ya? Mau ini maksudnya gini Bang, kalau orang murtad itu dia mau bertobat lagi gitu. Kalau mau masuk Kristen. Abang mau menjadi orang Kristen, mau menjadi seorang Kristen, mau mengikut Tuhan Yesus? Enggak. Yang tadi yang itu siapa itu yang mau murtad itu, yang tadi itu. Mau bertobat Bang, bukan Aku mau sih nonton murtad. tadi itu. Maksudnya dia mau meninggalkan ajaran yang tidak benar. Contoh, ajaran yang katanya boleh berbohong, ajaran minum air kencing hewan, ajaran yang nyium-nyium batu. Dia mau bertobat, dia mau murtad, maksudnya mau keluar dari ajaran seperti itu, mau datang kepada ajaran yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apakah Anda mau seperti itu? Tapi ngomong-ngomong sinyal Anda ini delay Bang, nanti kita capek kalau ngobrol begini Bang. Enggak. Kan Aku mati pun aku perbaiki bisa, sinyal dulu Bang. Masa aku Nanti perbaiki sinyal dulu ya. Ya, masalahnya sinyalmu delay. Coba naik lagi dengan sinyal yang bagus, teman-teman. Itu lama sekali, delaynya 3 detikan tadinya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Agung JKT Store. Agung JKT Store. Selamat malam, Saudara Agung. Silakan nyalakan kamera Agung. Muslim Bang ya? Kapan pulang Des ke Indonesia Des? Nyalakan kamera dulu Bang, kamera Bang. Balik kapan ke Indonesia Des? Iya, kameramu nyala dulu biar kamu saya ajak ngobrol. Silakan tanya, kameramu nyala. Iya, Des, terus Des. Mana kameramu? Aduh, malah membisukan diri. Gimana begini? Kamu bertanya kepada saya, suruh nyalakan kamera, malah membisukan diri, malah hilang nggak tahu kemana. Bantah argumen saya, bantah. Di mana salahnya? Itu hal yang sederhana loh. Hanya dengan mulutmu berkata, kamu salah karena begini, yang benar ini. Jadi tidak boleh meninggalkan ini. Karena harus tetap mengikuti ini, karena yang kamu ngomong fitnah gitu. Coba tunjukkan. Gimana sih? Tunjukkan kepada saya bahwa yang saya katakan itu adalah kesalahan. Oke, kita kasih naik ada, bentar ya, Irfan Raya, silakan. Aduh, udah capek teman-teman, udah berapa jam nih teman-teman? 2,5 jam, udah mulai kaki, mulai jarem-jarem. Ya silakan, Halo, Irfan Jaya. Muslim Bang? Abang Muslim? Lain. Mati lampu Bang, mati lampu. Bang, kalau gelap-gelapan begitu Bang, tidak kelihatan Bang. Iya Bang, di sini lagi mati lampu Bang. Oke, ya sudah, tunggu hidup lampunya. Ya. Tunggu hidup lampunya baru naik lagi. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Rudi Iskariot. Ini sih. Muhammad Rudi Iskariot. Ya, silakan Muhammad Rudi Iskariot.
Udah mualaf kamu, Rud? Rudi? Kenapa sinyalnya dia nggak nyambung nih? Halo? Muhammad Rudi Iskariot? Waduh, sinyalnya nggak nyambung. Ya, coba bagusin dulu sinyalmu. Aduh. Kita kasih naik ada Bang Edis Fan. Waduh, ya silakan. Bang Edis Fans. Ya, Bang Edis Fans. Kristen, Bang? Katolik. Katolik. Kenapa, Bang? Nama Abang kok Bang Edis Fans ini? Kenapa, Bang? Ngefans nama Abang, Bang. Ngefans. Kita ngefansnya sama Tuhan Yesus saja, Bang. Jangan sama saya. Kalau Tuhan Yesus itu percaya, bukan ngefans. Oke lah. Abang mau menyampaikan apa, Bang? Itu loh, Bang, mau tanya, Bang. Apa itu? Tentang penyalipan di Bible kok beda sama di Quran. Penyalipan di Bible, di Alkitab beda dengan di Quran. Ya karena yang satunya berasal dari saksi mata, catatan peristiwa sejarah. Yang satunya ya berdasarkan, nanti kalau saya ngomong nanti dibilang penistaan agama sih, Bang. Intinya beda. Nah, perbedaan tersebut itu seharusnya memicu kita untuk meneliti, memeriksanya secara seksama. Kenapa dikatakan di dalam Al-Quran itu sesuatu yang tidak benar? Karena yang diceritakan di dalam Al-Quran tersebut itu membuat orang Islam sendiri bingung. Katanya begini, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 157. Dikatakan, Inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih. Pertama itu dibuka dengan kata-kata wa qaulihim, dan karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam. Inna qatalnal Masih Isa ibnu Maryam. Lalu dijawab, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka juga tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Nah, kata-kata melainkan yang diserupakan bagi mereka ini kata-kata yang tentu saja tidak memuaskan banyak pihak. Oke, tidak disalibkan. Oke, mereka tidak membunuh. Lalu bagaimana cerita yang sebenarnya? Dijawab oleh Al-Quran, yang diserupakan. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya yang disalib itu adalah yang diserupakan. Diserupakan bagaimana? Ini menimbulkan multi tafsir di antara orang-orang Islam sendiri. Ada yang mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang mirip dengan Isa. Ada orang mukanya dirubah jadi mukanya Isa, entah operasi plastik di mana saya nggak tahu. Yang jelas dia itu malah disangka menjadi Isa. Akhirnya dialah yang disalibkan. Nah, kalau seperti ini pertanyaannya akan timbul pertanyaan. Siapa orang yang diserupakan ini? Maka muncullah spekulasi-spekulasi. Oh, yang diserupakan tuh Yudas Iskariot. Oh, yang diserupakan tuh Simon dari Kirene. Oh, yang diserupakan itu adalah muridnya Yesus Isa sendiri yang rela dia berkorban. Akhirnya nggak jelas. Gitu. Lalu versinya Zakir Naik beda lagi. Versinya Zakir Naik yang disalib itu benar-benar Isa, tetapi diserupakan Isa itu seolah-olah dia mati, padahal tidak mati. Seolah-olah dia lihat itu Isa, padahal bukan Isa. Ini kan bingung, akhirnya bingung sendiri. Dilihat Isa, tapi bukan Isa. Ini bagaimana? Itu akhirnya menimbulkan tafsir-tafsir di antara mereka. Makanya bagaimana mereka mau mengatakan sesuatu itu tidak benar sementara dirinya sendiri nggak jelas. Yang ragu-ragu itu bukan orang Kristen. Sesungguhnya mereka ragu-ragu tentang siapa yang disalibkan. Bukan ragu. Yang ragu-ragu itu ya orang Islam sendiri. Coba tanya sama orang Islam siapa yang disalibkan. Mereka bingung, ragu-ragu mereka. Lagi pula kalau itu orang lain yang diserupakan, nanti emaknya nggak nyariin, di mana anak saya kok tiba-tiba hilang? Atau misalnya dia punya istri, istrinya nggak nyariin, anaknya nggak nyariin, di mana suami saya kok tiba-tiba hilang? Kan ini akhirnya menimbulkan multi tafsir di kalangan mereka. Seperti itu. Iya. Sampai sekarang itu solusi itu tidak terjawab. Karena itu akan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat mereka bingung sendiri.
begitu. Padahal kan penyaliban itu menjadi inti iman kita, toh, Bang. Iya, penyaliban dan kebangkitan Yesus. Ya. Sebagai penebusan dosa umat manusia. Ya. Tapi ngomong-ngomong gini, Bang, kalau nanti kita sesama Kristen di sini, nanti kita itu jadi subjektif, Bang. Subjektif, sama seperti Abdul Somad dengan Don Ditan. Begitu. Kita kasih kesempatan lah yang muslim ya, Bang ya. Biar kita kasih mereka itu bantahan. Jadi kita punya sanggahan. Jadi kalau punya sanggahan, akhirnya diskusinya itu adil gitu loh, fair gitu loh, Bang. Oke? Oke. Gitu ya, Bang ya? Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Ya, teman-teman ya, silakan. Yuk, kita ingin membangun diskusi yang adil, diskusi yang fair, begitu objektif ya. Makanya kita naikkan yang muslim ya. Kita kasih naik ada Deals. Silakan Deals. Halo Deals. Halo? Halo? Oke, kita turunkan ya. Mungkin teman-teman ini sudah terlalu larut malam ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman? Kita rehat dulu. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar.
Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.